Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bersyukur bisa menikmati banyak berkat Tuhan. Kita beruntung hidup kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi semua karena pemberian Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita dengan berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan kami juga menerima berkat-berkat Tuhan yang baru. Beri kami hikmat pengertian untuk mengerti dan menangkap setiap pesan-pesan-Mu pagi hari ini. Kami siapkan hati pikiran kami yang terbuka hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah Just Do It atau lakukan saja. Diambil dari Matius 21 ayat 29 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, anak zaman dahulu sama zaman sekarang beda banget. Anak zaman dulu kalau disuruh sama orang tuanya langsung bergerak. Just do it. Lakukan saja dan gak banyak nanya. Tapi anak zaman sekarang pertanyaannya banyak sekali sebelum dia mendapatkan alasan yang tepat untuk melakukan perintah bapaknya. Padahal dengan menuruti perintah bapaknya, ia menjadi anak yang taat dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Karena kita tahu kita ada di dunia ini karena perjuangan kedua orang tua kita untuk menghidupi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sama persis dengan keadaan tadi. Ada seorang anak yang disuruh orang tuanya bilang tidak mau, tetapi akhirnya ia menyesal dan akhirnya mau juga. Anak inilah yang akhirnya menerima berkat Tuhan. Dia sadar keputusannya salah, lalu dia menyesal, bertobat, dan melakukan kehendak bapaknya. Seharusnya kita menjadi anak seperti ini. Mungkin kita gak sadar, gak tahu apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Seharusnya kita menyadari tidak ada perintah Tuhan yang jelek. Justru perintah-perintah Tuhan itu membuat hidup kita benar di hadapan Tuhan dan bisa menerima seluruh berkat-berkat Tuhan. Kita hidup di dalam perintah Tuhan, kita hidup di dalam rencana Tuhan. Jangan segera mengambil keputusan karena kita sadar kalau keputusan kita salah itu berakibat fatal. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Coba ambil waktu dan merenungkan, dan pasti kita akan menemukan bahwa seluruh perintah Tuhan itu ujung-ujungnya untuk kebaikan kita sendiri. Makanya just do it, lakukan saja setiap perintah Tuhan, karena itu mendatangkan berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami menyadari setiap perintah-perintah Tuhan itu baik bagi kami. Kami menyadari hidup kami hanya untuk menjalankan setiap perintah Tuhan, karena Tuhan lebih tahu dibanding kami. Tuhan tahu masa depan kami. Tuhan tahu apa yang kami hadapi. Setiap perintah-perintah Tuhan untuk menjaga hidup kami.
Kami mau ikut dengan apa yang Tuhan katakan. Kami siap melaksanakannya. Just do it. Tanpa banyak tanya-tanya, karena kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, tak lupa pagi hari ini kami memohon berkat Tuhan menyertai kehidupan kami dari pagi sampai malam nanti. Berkat Tuhan melimpah dan kami menjadi saum berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.